Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3, di mana kelompok kami akan menjelaskan terkait Big Data to Smart Data. Pada kasus tersebut, kami mengambil studi kasus yaitu mengenai kebutuhan obat di sebuah rumah sakit. Di sini saya ingin memperkenalkan dahulu siapa saja sih yang akan mempresentasikan atau yang akan berkolaborasi di presentasi ini. Yang pertama ada Mbak Dewi Yustika Lakoro, kemudian yang kedua ada saya sendiri, Fajar Dermawan, yang ketiga ada Mbak Nurul Ilma, yang keempat nanti ada Mas Dinar, yang terakhir ada Mas Rafiqul Amri. Untuk pembagiannya yaitu di mana Mbak Ika di sini sebagai EA expert, kemudian saya sebagai data engineer, lalu Mbak Nurul sebagai business analyst atau BA, dan Mas Dinar di sini juga sebagai data engineer, Mas Rafiqul Amri sebagai EA expert. Oke. Pada presentasi ini ada 6 perihal atau 6 aspek yang akan kami jelaskan, yaitu mengenai pendahuluan mengenai apa itu big data, apa itu smart data, kemudian alur penelitian, yang ketiga ada mekanisme mendapatkan smart data, kemudian yang keempat adalah aspek yang mencakup tentang big data, kemudian pre-processing terkait big data atau smart data, dan yang keenam adalah proses memilah data itu sendiri. Oke, mengenai pendahuluan, di sini akan disampaikan oleh Mbak Nurul Ilma. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan Mbak Nurul Ilma. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pendahuluan. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai perubahan big data menjadi smart data. Oke, next. Nah, tapi sebelum lebih jauh membahas tentang itu, sebaiknya kita perlu tahu dulu apa itu big data. Jadi, pada dasarnya semua hal yang ada di sekitar kita ini merupakan kumpulan data. Bisa dicontohkan, misal kita mempunyai nama, tanggal lahir, hobi, makanan favorit, minuman favorit, alamat, asal sekolah. Nah, semua itu merupakan data. Nah, data-data yang dimiliki oleh sekumpulan orang atau mungkin puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan orang, tersebutlah yang disebut sebagai big data. Jadi secara ringkas, big data adalah data dalam jumlah banyak, baik terstruktur maupun tidak. Nah, big data dapat difilter dan diubah menjadi smart data untuk kemudian dianalisis dan digunakan dalam mengambil keputusan. Oke, next. Nah, untuk mendapatkan smart data itu ada dua cara. Cara yang pertama, data diambil sensor dan dikirim ke collection point, lalu diolah sebelum dianalisis. Nah, data ini berasal dari smart sensor dalam IIoT. Atau menggunakan cara kedua, big data yang telah diproses dan menunggu untuk diubah menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti. Nah, di sini ada pendapat dari Kirk Bond. Dia adalah seorang data science dan big data science konsultan. Jadi menurut Kirk Bond, kita tuh perlu memiliki pola pikir data science yang selalu aktif. Suksesnya big data dimulai dengan pandangan yang holistik 360 derajat tentang suatu permasalahan. Nah, di sini termasuk memahami input, output yang diinginkan, dan constraint. Jadi, untuk mencapai perspektif seperti itu, seseorang harus bertindak seperti seorang saintis atau ilmuwan, dari awal hingga akhir. Nah, ini bisa dimulai dari
Saat collect atau mengumpulkan data, menyimpulkan hipotesis awal, merancang eksperimen, menguji dan mengevaluasi hasil, menyempurnakan hipotesis, dan mengulang jika dibutuhkan. Nah, ini tahapan pengerjaan yang kami lakukan. Yang pertama ada tahap wawancara untuk mengetahui problem. Yang kedua, pengaksesan ke database warehouse. Yang ketiga, cleansing di bagian data warehouse. Dan yang keempat, melakukan akses query. Nah, kesulitan yang dialami itu saat pengumpulan data karena datanya sangat besar, dan saat pemilihan data untuk mendapatkan data yang lebih mengerucut. Oke, selanjutnya kita masuk ke alur penelitian. Nah, alur penelitian kerangka berpikir data scientist itu, kalau menurut pendapat Kirkbon tadi ada 6 ya. Ada collect data, hipotesis 1, eksperimen, menguji dan mengevaluasi, hipotesis final, dan repeat. Tapi untuk penelitian kami hanya mencakup pada collect data, eksperimen, menguji dan mengevaluasi, dan hipotesis final. Oke, yang ketiga kita masuk ke mekanisme penelitian. Nah, mekanisme data engineer mendapat masing-masing sumber data itu ada 5 cara. Yang pertama, kita menetapkan dari mana sumber data. Yang kedua, kita mengklaster informasi karena terdapat beberapa data yang tidak terstruktur. Dan yang ketiga, kita mengolah data. Kemudian yang keempat, membersihkan data. Yang kelima, merancang arsitektur. Nah, mungkin untuk pembahasan tentang 3 aspek tersebut cukup sekian. Saya kembalikan ke Mas Fajar. Terima kasih Mbak Nurul Ilma atas penjelasan yang sangat detail sekali. Yang keempat adalah aspek mengenai big data, di mana aspek data yang sudah terpenuhi dalam sebuah penelitian. Untuk nomor 4 ini akan disampaikan oleh Mbak Yustika. Silakan Mbak Yustika. Ya, terima kasih Mas Fajar. Aspek big data big data yang sudah terpenuhi. Yang pertama, volume, di mana ukuran data kapasitas besar. Yang kedua, velocity, kecepatan memungkinkan diterima secara real time. Variety, jenis variasi data lebih banyak dari sistem database SQL. Yang keempat, value, memiliki nilai tinggi bila diolah. Dan yang terakhir, veracity, memiliki kerentanan dari sisi keakuratan dan kevaliditasan. Selanjutnya, pre-processing. Proses pre-processing yang dilakukan, yang pertama, proses akses database di rumah sakit. Yang kedua, pengumpulan data mentah berupa teks berukuran kurang lebih 700 MB. Yang ketiga, proses data cleansing dan filtering. Yang keempat, dari poin 3 ditampilkan penjualan obat saat ini sebagai data awal. Yang kelima, pembentukan forecasting untuk penjualan 6 bulan dari sekarang. Dan yang terakhir, hasil data. Selanjutnya, proses memilah, memilih, dan lain-lain terhadap data. Proses memilah, memilih, dan mengelompokkan data. Yang pertama, menentukan masalah. Pembelian obat yang tidak berdasar data bisa berakibat banyaknya obat kadaluarsa. Yang kedua, menentukan tujuan, melakukan forecasting atau prediksi kebutuhan obat pada bulan-bulan berikutnya. Yang ketiga, menentukan data yang dipakai. Data penjualan obat di rumah sakit per bulan selama 1 tahun atau lebih. Dan data ini diolah dalam bentuk teks.
Yang keempat, proses pre-processing, mengumpulkan data mentah, melakukan filtering dan cleansing terhadap data yang ada. Yang kelima, perhitungan algoritma. Perhitungan ini untuk forecasting. Dan yang terakhir, menampilkan hasil dari setiap tahap. Untuk selanjutnya, poin nomor 7, saya kembalikan kepada Mas Fajar. Oke, terima kasih Mbak Tika. Lalu mengenai poin 7, 8, sampai 9 akan saya sampaikan sendiri. Yaitu yang pertama, poin 7, antisipasi penelitian, yaitu bagaimana cara mengantisipasi dampak negatif dari setiap tahapan dalam alur kerangka berpikir. Nah, di sini ada 4 poin yang menjelaskan antisipasi terkait dampak negatif dari tiap tahapan. Yang pertama yaitu saat filtering, melihat dan memilih kembali apakah data tersebut akan digunakan. Yang kedua, saat cleaning, melihat kembali apakah data tersebut benar-benar perlu dihapus atau dikosongi. Artinya, ketika saat kita melakukan cleansing data, kita perlu mengecek dan memvalidasi kembali apakah benar tabel-tabel ini akan kita ambil dan tabel-tabel yang tidak akan kita olah akan dihapus atau tidak. Yang ketiga, backup data, membackup data sehingga kalaupun data terhapus masih ada data sebelumnya. Hal ini kita lakukan karena ketika kita sudah melakukan cleansing data, artinya tabel-tabel atau data yang memang tidak kita gunakan akan kita hapus, sehingga katakanlah apabila data tersebut kita mengalami kekeliruan atau kesalahan dalam meng-cleansing data, kita masih memiliki backup data sehingga kita akan restore kembali, sehingga kita akan melakukan cleansing data kembali. Yang keempat yaitu memastikan kembali semua data yang dibutuhkan sudah ada. Ketika kita melakukan filtering, kita melakukan cleansing, kita harus memvalidasi kembali apakah data-data tersebut sudah benar-benar bisa kita lakukan pengolahan di tahap berikutnya. Jangan sampai data tersebut kurang ataupun ada data yang memang tidak perlu kita ambil sehingga itu akan menjadi redundasi data. Oke, yang poin nomor 8 yaitu screenshot hasil setiap tahapan untuk membandingkan dari berbagai data. Terkait screenshot hasil, data yang dipergunakan adalah data dari rumah sakit, dari sebuah rumah sakit yang menjelaskan penjualan obat dari tahun 2018 hingga tahun 2020, di mana data-data yang akan diolah nanti adalah semua data yang mencakup transaksi obat, baik itu melalui penjualan resep. Oke, ada beberapa tabel yang akan kita olah yang menjadi tabel primary, yaitu tabel obat, di mana tabel obat ini adalah tabel yang bisa kita simpulkan adalah tabel transaksi untuk si penjualan obat tersebut. Ketika kita mendeklarasikan tabel obat ini, kita pilih dulu data dengan nilai is obatnya adalah 1. Ketika is obatnya adalah 1, maka data tersebut bisa kita definisikan sebagai data penjualan obat. Yang kedua, ambil kolom kode obat dan nama obat untuk mendefinisikan deskripsi dari obat tersebut. Kode obat tersebut digunakan untuk menghitung jumlah penjualan dari tabel penjualan. Nah, di sini pada halaman bagian kanan tertera yaitu struktur obat, di mana yang menjadi primary key adalah kode obat. Kemudian tabel obat jual rawat jalan. Di sini bisa kita simpulkan sebagai detail transaksi dari penjualan obat, di mana tabel yang menjadi primary adalah tabel
obat, kemudian yang menjadi detailnya adalah tabel obat jual rawat jalan. Pada tabel ini berisi mengenai detail resep obat per kunjungan pasien. Jumlah penjualan per obat dihitung menggunakan fungsi sum dari jumlah jual per kode obat per bulan. Nah, di sini sudah kita lampirkan juga di sebelah kanan, yaitu mengenai struktur dari tabel obat jual rawat jalan, di mana yang menjadi primary key adalah kode jual. Oke, yang poin ketiga yaitu melakukan query langsung ke database untuk menghitung jumlah penjualan per bulan per obat dari Januari 2018 hingga Desember 2020. Nah, di sini kita screenshot terkait bagaimana cara kita menampilkan data tersebut melalui query. Nah, di sini ada query yang cukup panjang, yaitu kita rekap per bulannya dari Januari 2018 hingga Desember 2020. Nah, di sini hasil query-nya. Nah, dari hasil query ini kita akan melakukan ekspor data tersebut ke dalam Excel atau CSV untuk dilakukan perhitungan manual. Oke, ini bentuk ketika kita sudah ekspor ke Excel. Nah, sekarang poin nomor 9 yaitu skema database. Skema database yang terbentuk dari data-data dan tabel-tabel berikut. Di sini bisa kita lihat ada 5 tabel yang kita gunakan. Namun sebenarnya hanya ada 2 tabel yang menjadi primary, yaitu tabel obat dan tabel jual rawat jalan, di mana yang 3 tabel ini merupakan tabel master, yaitu yang pertama tabel obat satuan, di mana ini menjelaskan dan mendefinisikan satuan-satuan obat. Kemudian ada obat goal atau golongan obat. Kemudian ada obat lokasi. Nah, untuk constraint dan foreign key-nya atau relasinya, yaitu obat satuan ini berelasi dengan tabel obat, di mana kode satuan pada obat satuan berelasi pada kode satuan di tabel obat. Kemudian obat goal atau golongan obat di sini direlasikan, yaitu kode goal pada obat golongan dan kode goal pada tabel obat. Kemudian untuk master obat lokasi ini direlasikan berdasarkan ID si tabel obat lokasi, kemudian ada ID lokasi pada obat jual rawat jalan. Nah, mungkin untuk mengenai skema database seperti berikut. Lalu akan kita lanjutkan ke poin nomor 10, yaitu rumus algoritma yang menjelaskan perhitungan manual untuk dilakukan forecasting. Nah, pada poin ini akan disampaikan oleh Mas Dinar. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Dinar. Oke, terima kasih Mas Faisal atas kesempatannya. Untuk selanjutnya akan saya coba jelaskan mengenai rumus algoritma. Next. Jadi di dalam perhitungannya kita akan menggunakan 2 algoritma yang akan kita lakukan dengan cara manual menggunakan Excel untuk melakukan prediksi terhadap data time series. Nah, algoritma yang pertama adalah metode simple exponential smoothing. Kemudian yang kedua metode moving average. Next. Nah, untuk metode simple exponential smoothing ini itu merupakan metode peramalan jangka pendek, biasanya 1 bulan ke depan dari data time series terakhir. Kemudian metode ini akan mengasumsikan bahwa data akan berfluktuasi di sekitar nilai mean yang tetap. Next. Metode simple exponential smoothing itu dapat kita lakukan perhitungan dengan rumus F
plus 1 didapatkan dari Ft plus nilai alfa atau konstanta alfa dikalikan YT dikurangi Ft. Maksudnya forecasting untuk periode berikutnya itu didapatkan dari nilai forecasting pada periode sebelumnya ditambahkan konstanta smoothing yang kita tentukan dikalikan dengan jumlah aktual yang ada dikurangi dengan nilai forecasting pada periode sebelumnya. Next. Kemudian untuk metode moving average, metode ini menggunakan rata-rata beberapa data terakhir sebagai data perakiraan masa berikutnya. Metode ini banyak digunakan dalam penentuan kondisi pasar atau tren saham. Next. Rumusnya adalah Ft1 atau peramalan periode ke T plus 1 sama dengan 1 per K sigma. Jadi nilai K-nya itu adalah nilai yang ditentukan berapa nilai K. Jika nilai K misalnya 3, artinya 3 bulan sebelumnya, 3 bulan pertama pada 3 bulan pertama pada time series data yang ada itu kita jadikan sebagai data awal yang tidak bisa kita tentukan forecasting-nya. Nanti kita bisa lihat di. Kemudian selanjutnya query penelitian yang digunakan. Next. Jadi query yang kita lakukan kepada tabel obat itu dilakukan sejak tahun 2014 dengan pertimbangan ini merupakan data awal di mana dimulainya atau data paling awal dari tabel penjualan obat. Nah, dari masing-masing tahun akan kita ambil 20 top obat yang terjual. Kemudian pada tahun 2014 ini metode prednisolon menjadi top pertama penjualan obat dengan jumlah 2.746 tablet. Selanjutnya kita lihat pada tahun 2015 kita dapatkan top 20 dengan nomor satunya Ambroxol 30 mg terjual sejumlah 4.566 tablet setahun. Selanjutnya pada tahun 2016 kita dapatkan 20 obat nomor satunya salbutamol 2 mg dengan penjualan 7.498. Selanjutnya di tahun 2017 dapat kita lihat salbutamol 2 mg lagi dengan penjualan 7.778. Selanjutnya tahun 2018 penjualan nomor 1 di obat Retapil SR 300 mg dengan 5.196. Selanjutnya Symbicort Turbo Healer di tahun 2019 dan selanjutnya terakhir di tahun 2020 kita dapatkan Symbicort. Selanjutnya dari sekian tahun yang kita lakukan query tadi, kita ambil tahun-tahun yang angkanya cukup stabil. Nah, kenapa kita hilangkan pada tahun 2017 ke bawah? Itu dikarenakan dari data wawancara bahwa dokter spesialis yang praktek pada tahun tersebut belum sejumlah dengan dokter spesialis yang ada saat ini. Jadi kita ambil di tahun 2018, 2019, kemudian 2020 kita hilangkan karena pada tahun tersebut terjadi pandemi sehingga kunjungan rawat jalannya memang sangat jauh berkurang. Hal ini disebabkan karena pembatasan kuota per hari untuk kunjungan pasien.
Kemudian dari 2 tahun itu kita ambil obat dengan penjualan tertinggi pada 2018 dan 2019. Sehingga kita mengambil Retapil SR 300 mg sebagai sampel untuk kita lakukan perhitungan forecasting terhadap time series data penjualan. Dengan query-nya sebagai berikut yang di bawah. Kemudian selanjutnya, next. Nah, ini kita lakukan query untuk mencari data penjualan obat per bulan sejak Januari 2018 sampai Desember 19 untuk Retapil SR 300 mg. Next. Dari hasil query tersebut kita dapatkan variabel periode, jumlah penjualan per bulan, kemudian satuan. Sebaran data asli jumlah penjualan Retapil dapat kita lihat pada grafik sebelah kanan dengan grafik yang cukup meningkat. Selanjutnya, nah, di sini kita melakukan forecasting terhadap penjualan obat Retapil pada tahun 2020 bulan Januari dengan menggunakan yang pertama simple exponential smoothing. Kita mencoba mengambil nilai alfanya 0,1. Dengan nilai alfa 0,1 ini kita mendapatkan nilai forecast untuk Januari 2020 sebanyak 14.509 target dengan root mean square error-nya 1575182. Dengan perbandingan data ramalnya bisa kita lihat pada grafik. Nah, selanjutnya, next, kita akan mencoba mengubah nilai alfanya menjadi 0,5. Dari nilai alfa 0,5, kita dapatkan forecastingnya 13.483 dengan RMS-nya 1095802, sehingga lebih tinggi nilai. Kita coba dengan alfa 0,9. Ini alfa paling tinggi pada simple exponential smoothing. Dari alfa 0,9 ini kita dapat melihat pada grafik terjadi penyimpangan yang sangat besar dan sangat lebar, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa alfa 0,1 lah yang paling bagus untuk melakukan simple exponential smoothing ini. Selanjutnya kita akan bandingkan dengan forecasting menggunakan moving average. Pertama kita menggunakan nilai K sama dengan 3. Dengan K sama dengan 3 ini, 3 periode pertama yaitu Januari sampai Maret 18, itu kita tidak dapat menentukan forecast-nya. Kemudian forecast untuk Januari 2020 kita dapatkan nilai 15.000 sekian. Nah, kita dapat melihat perbandingan data dan ramalannya pada grafik sebelah kanan. Terlihat pada 3 bulan awal untuk kosong ramalannya, kemudian ramalan untuk grafiknya cukup halus pada bagian berwarna merah. Dan selanjutnya, next, untuk nilai K sama dengan 5-nya, jadi pada moving average ini ketika kita mengganti nilai K sama dengan 5 ini artinya pada 5 bulan pertama kita tidak bisa menghitung nilai forecast-nya. Kemudian kita akan tetap mendapatkan nilai forecast pada 1 bulan awal Januari 2020 dengan nilai K5 ini root mean square error-nya 3611, termasuk sangat tinggi, lebih tinggi dari sebelumnya. Next, untuk nilai K yang terakhir kita coba dengan menggunakan sudah ini cuma K cuma ada K sama dengan 5. Jadi kita ambil kesimpulan dari eksperimen tadi, kita mengambil simple exponential smoothing dengan nilai alfa 0,1 sebagai pilihan yang
terbaik di antara kedua metode tersebut. Dari hasil perhitungan, menggunakan simple exponential smoothing dan moving average ini perbedaannya sangat signifikan. Oke, ya, next. Ini kita coba lakukan query penjualan dari Juni 2019 sampai dengan Mei 2021 untuk melakukan penerapan dari simple exponential smoothing yang kita pilih tadi. Jadi sebaran data aslinya seperti pada grafik. Ya, selanjutnya next. Nah, ini kita terapkan simple exponential smoothing dengan nilai alpha 0,1. Kita dapatkan pada bulan Juni 2021 dengan nilai forecastingnya 9174 target dengan nilai root mean square error-nya 2082,97. Kita lihat pada grafiknya cukup mendekati dengan grafik sebaran data aslinya. Next, ini kita mencoba untuk melihat perbandingan antara data pembelian dan penjualan dengan manual Excel. Kita coba lihat grafiknya. Next. Selesai. Ya, itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang eksperimen dari time series forecasting menggunakan simple exponential smoothing dan moving average. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Fajar. Oke, sangat terima kasih sekali Mas Dinar atas penjelasan dari perhitungan manual mengenai forecasting dari data-data yang sudah kita collect. Nah, lalu untuk poin selanjutnya mengenai konsep data science akan disampaikan oleh Mas Amri. Begitu ya Mas Amri? Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Mas Amri. Oke, terima kasih Pak Fajar. Ini adalah konsep data science dari hasil pengolahan data sesuai konsep yang ada. Hasil pengolahan data dari metode simple exponential smoothing bisa digunakan untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan mengenai prediksi obat-obat yang akan di stok. Karena perbandingan data dan prediksinya nyaris membentuk grafik yang serupa. Next. Kemudian 14 jaminan smart datanya, jaminan bahwa upaya telah menghasilkan smart data. Seperti yang kita ketahui bahwa big data dapat difilter dan diubah menjadi smart data untuk dianalisis dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Pada penelitian ini telah melalui serangkaian analisis dan proses. Kemudian selanjutnya ada peluang penelitian. Next. Peluang penelitian yang masih bisa dilakukan dari metode ini adalah dapat membandingkan prediksi obat dengan jumlah kejadian penggunaan obat di pasien rumah sakit. Oke, cukup sekian, saya kembalikan ke Mas Fajar. Oke, terima kasih Mas Amri. Mungkin seperti berikut presentasi dari kelompok kami. Dari beberapa hal yang sudah disampaikan tadi, ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, dari topik yang diambil oleh kelompok kami, yaitu mengenai data penjualan obat, bisa disimpulkan bahwa terdapat beberapa hasil yang menjelaskan bahwa obat XXX itu bisa dilakukan pembelian di bulan-bulan pada periode yang sudah dihitung tadi. Artinya obat tersebut sangat laku dijual di rumah sakit tersebut, sehingga dari perhitungan manual yang menggunakan metode eksponensial maupun moving average dapat disimpulkan bahwa obat tersebut layak untuk dibeli di periode tersebut, seperti itu. Nah, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya.